HBS ini yang ingin mengatakan mana orangnya, Habibnya yang mana yang ngomong begitu, saya lantai di depan Roma. Nah, negara ini Roma Irama disemprot Habib Bahar. Ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi Bahar, sholat ke Pak Haji Roma itu ini masih muda. Jangan merasa ada darah ngalir nanti diketawain banyak orang. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, BKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Bang Haji Roma. Bang Haji Roma Irama. Ini beberapa waktu yang lalu ini makin konsen bahas masalah nasab. Itu kemajuan itu. Undang Gus Rumil Abbas. Nah, terus kemudian ngundang Kiai Imad nih. Tayangan nih. Saya sudah lihat itu apa teasernya. Betul. Luar biasa. Sungguh berlalu. Nah, tapi di balik bahasan nasab Bang Roma, ini ada sosok yang marah-marah. Sampai tunjukkan siapa namanya, di mana orangnya. Nah, itu terkait dengan podcast Bang Haji. Menurut Anda bagaimana nih Gus ya? Saya harus membekali diri. Saya harus luas cakrawalannya, terus keilmuan juga harus ditambah, data juga harus valid. Nah, tadi saya sempat melihat video yang dibahas oleh saudara BHS itu yang marah-marah. Saya ketawa juga. Orang ini kalau nggak marah nggak lucu. HBS, ya. Bukan BHS. Oh, HBS. Kalau BHS itu merek sarung. Bukan marah sebutnya. Tegas. Nah, itu ciri khas ya. Jadi kalau saya boleh menganalisis dengan kemarahan HBS atau BHS ini tidak mencerminkan. Jangan dibalik-balik HBS. BHS. HBS. Oh, HBS. Apalagi Pak Haji Roma Irama. Kalau saya memanggil setelah ketemu, saya kemarin ketemu dengan beliau. Waktu saya diundang Dada, kebetulan kan saya mau meresmikan resto saya ini mengundang Bang Haji juga. Wow, jadi momentumnya bagus. Waktu itu ada podcastnya Bang Haji Roma Irama dan Kiai Imad. Oh, baru sempat ikut di situ. Iya, saya ada di dalam studio itu. Ya. Saya juga ngobrol sama Pak Haji Roma Irama juga. Nah, berkaitan dengan video yang menjadi pembahasannya lagi viral, yang perlu digarisbawahi, melihat saudara HBS ini miskomunikasi. Jangan tabayun dulu, apalagi Pak Haji Roma Irama ini dikenal juga sangat dekat dengan para habaib, terutama yang ada di Jakarta, di lain tempat juga gitu. Harusnya tabayun dulu apa yang disampaikan Pak Haji Roma Irama. Nah, yang disampaikan Pak Haji Roma Irama waktu itu kan dia ada bintang tamu namanya Guru Gembul. Iya. Nah, beliau itu ketika membahas oknum, kan yang disampaikan Pak Haji Roma Irama ada oknum. Ketika dalam suatu forum oknum tersebut pidato, kan itu kan? Iya. Nah, di situ Pak Haji Roma itu mau nyebut oknum aja dia astagfirullah, karena ini bahasanya membahas orang. Oke. Jadi nggak mungkin apa yang disampaikan oleh saudara HBS ini yang ingin mengatakan mana orangnya, Habibnya yang mana yang ngomong begitu, saya bantai di depan Roma ini. Begitu, membantai dalam tanda kutip mungkin ya. Mungkin dimarahin atau apa begitu. Maksudnya begitu. Nah, yang namanya membantai itu kan pasti tindakan pidana. Membantai itu coba di YouTube itu di Google atau pakai gunakan rumus bahasa Indonesia itu kan membantai itu kan tindakan pidana. Itu kurang tepat gitu. Kedepankan tabayun dulu, apalagi ini kan ngomong di depan jamaah. Terus kemudian menyerang pribadi Pak Haji Roma Irama tanpa tabayun dulu. Padahal Pak Haji Roma jelas kok ada oknum. Nah, namanya Pak Haji ketika disuruh menyebutkan ya pasti nggak mau, orang beragama pasti nyebutnya oknum si fulan kan. Iya. Karena kalau tidak begitu itu namanya ghibah. Ini adalah bagian bentuk kritikan dan masukan yang dilakukan oleh Pak Haji Roma Irama dalam rangka podcastnya ini mengedukatif. Dan bukti bahwa Pak Haji Roma Irama itu objektif adalah dia mengundang
yang mendukung Pak Alawi dalam hal ini Rumail Abbas. Iya ya. Juga mengundang Yai Madudin. Artinya podcastnya Pak Haji Roma ini nggak ada sifat dukung mendukung. Iya ya. Baik yang pro maupun yang kontra, itu yang paling penting. Jadi jamaah umat jangan tabrak-tabrakan, jangan diprovokasi hanya untuk mengangkat dirinya seakan-akan superior, paling hebat. Roma Irama itu dibawa, jangan begitu. Tabayun, Pak Haji Roma Irama, mohon maaf, kan itu. Kan mereka ini dekat. Seringkali dalam hal politik mereka ini selalu sama kan? Iya. Betul. Cuman waktu saya mendampingi atau menyaksikan Pak Haji Roma Irama di podcast waktu bersama Yai Imad, ketika membahas orang lain, ini saya yang perlu belajar. Oh, ternyata membahas orang lain, tapi tujuannya kan untuk mengkelirkan gitu loh. Dia selalu bilang astagfirullahaladzim. Itu Pak Haji Roma Irama. Itu maka Mas Yusuf, ini harus disudahi. Bangunlah silaturahmi, bahar sowan ke Pak Haji Roma, ente ini masih muda. Jangan merasa mentang-mentang ada darah Rasulullah mengalir nanti diketawain banyak orang. Iya. Apalagi sekarang ini. Jadi masih polemik ya. Iya. Permasalahan setidaknya oleh Kiai Imad lah. Dan kawan-kawan. Itu harusnya disikapi dengan baik. Nggak usah marah-marah. Keilmuan dilawan ilmu, kajian juga dilawan kajian. Itu aja kok, simple kok. Jadi ini adalah momentum yang tepat bagi kelompok atau golongan. Saya ini dekat sama para habaib, dekat, akhlaknya baik-baik, buahnya Mas Yusuf. Cara menasihati orang pun dia pakai cara yang uswah. Bila perlu orang lain nggak boleh tahu. Iya. Nah, seperti itu. Menurut saya itu ya tidak tepat. Namanya media kan, ketika ada orang ceramah marah ya judulnya dimarahi. Roma Irama dimarahi. Yang namanya dimarahi itu kan datang. Iya. Kan gitu. Saya marahi Mas Yusuf. Apa marahinya dari jauh? Itu bukan marahi itu. Itu lempar batu itu namanya. Tapi menjauh kan itu. Orang marahi yang benar nih. Kalau perbedaan salah paham misalnya, atau miskomunikasi yang baik nih, dia datang sowan. Apalagi Bang Haji Roma Irama lebih sepuh, lebih tua, kan begitu. Yang Mbak Maimun itu bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi akhlak itu yang nomor satu, akhlak yang harus didahulukan. Tidak boleh mentang-mentang mengaku ada darah Rasulullah terus kemudian untuk melindungi duriya-duriya para Rasulullah terus kamu caranya salah. Ya, nggak baik itu, nggak boleh itu. Gitu. Ya, ini menarik ini. Jadi Anda meminta HBS ini sowan ke Haji Roma. Sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya belum clear, sowan aja. Saya pastikan Pak Haji Roma Islamnya itu kafah, Islamnya itu sungguh-sungguh. Gak mungkin lah nggak diterima. Waktu itu ada oknum Habib ya yang ibaratnya yang dituakan lah. Telepon Bang Haji Roma waktu pembahasan Rumel atau Guru Gembul itu. Iya. Nah Pak Haji Roma waktu itu kalau saya lihat ini kan bagian bentuk edukasi gitu. Ketika ada polemik, nah silakan dijawab dengan keilmuan. Iya. Silakan dijawab dengan sejarah. Silakan saling menjawab, nggak perlu bermusuhan gitu loh. Karena banyak orang yang betul-betul duriya Rasulullah nggak kayak mereka tuh ngaku-ngaku kemana-mana ceramah, istilahnya Nabi Muhammad kakekmu apa kakek anak. Nah cara-cara begitu sudah nggak tepat sekarang ini. Kita ini berlaku sama, ukurannya adalah ittaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dia mulia. Mau turunannya siapa? Mau turunannya Wali Songo, mau turunannya Kanjeng Nabi, semua sama di mata Allah. Saya ini kan ketua umum BKN, kemudian dipercaya oleh kiai-kiai juga sebagai leader Nahdien United ya. Jadi Nahdien United itu warga NU yang tidak ada di struktural. Jadi Pak Haji Roma sudah jelas ke-NU-nya. Artinya siapapun yang melakukan tindakan pidana kepada Pak Haji Roma, saya sudah menyiapkan 99 lawyer untuk backup Pak Haji Roma Irama. Karena Pak Haji Roma Irama ini dakwahnya melalui musik. Coba nyanyian Bang Haji Roma Irama itu tidak hanya didengarkan oleh kalangan santri atau ulama, tapi didengarkan oleh orang-orang agama. Ya kadang-kadang mendengarkan lagunya tentang miras, judi, sekarang rame juga judi online. Iya. Wah itu kalau Bang Haji Roma mudah-mudahan aja panjang umur beliau. Itu kalau beliau meninggal saya nggak bisa membayangkan
belum Maka ada dari belum itu, ada penggantinya ya. karena Pak Haji Roma Irama dalam podcastnya tidak ada yang salah. Gitu. Cuman ini kan memframing, ada orang memframing. Seakan-akan Haji Roma Irama melawan Habaib, seakan-akan Haji Roma Irama itu menjelekkan Habaib. Tidak. Saya menyaksikan sendiri di studio. Ini adalah bagian dari kritik kepada mereka-mereka yang selama ini merasa paling superior dan tetapi selama yang saya kenal Habib-Habib itu banyak yang baik. Saya di Bangil itu ada Habib Umar bin Abdullah bin Soleh, ada Habib Zain bin Hasan Baharun, beliau sahabat dan juga guru-guru kita gitu. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan nasab mereka, itu urusan mereka lah. Cuman karena ini lagi ada masalah-masalah Pak Haji Roma Irama, kebetulan saya kemarin juga sowan ke sana. Jadi siapapun yang misalnya melakukan istilahnya persekusi atau kriminal kepada beliau, IKN terdepan dan akan berhadapan dengan siapapun. Pasti saya proses hukum jika itu dilakukan. Tapi saya percaya, insya Allah BHSCS tidak akan melakukan itu. Karena mereka juga ngerti persoalan hukum juga. Sebagai closing statement ini bagaimana deh? Ya, closing statement, jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun hasilnya tidak baik.